The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another. Halo semuanya, kami semua mahasiswi dari jurusan Pendidikan Komputer Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama kami perkenalkan diri dulu dong ya, karena tak kenal maka tak sayang. Halo, saya Azra Dwi Anika dengan NIM 25101312200008. Halo, perkenalkan nama saya Aidin Asetinta dengan NIM 25101313120026. Perkenalkan nama saya Maulida dengan NIM 25101312200020. Halo, saya Daniela Putri Delovina dengan NIM 25101312200032. Pada kesempatan kali ini, kami sedang berkunjung ke SMP Negeri 15 Banjarmasin untuk melakukan survei secara langsung, mewawancarai pihak sekolah, dan menggali lebih dalam bagaimana proses pendidikan berjalan, bagaimana IT dimanfaatkan, serta bagaimana sekolah meningkatkan kompetensi siswa. Video ini kami buat sebagai sebagian dari tugas mata kuliah pengantar pendidikan, sekaligus sebagai pengalaman belajar kami memahami dunia pendidikan secara langsung. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk sesi wawancara. Halo, saya Azra Dwi Anika dan bersama teman saya Ainun Asri Khalifah. Oke, hari ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan kepala sekolah yaitu Ibu Dia di SMP Negeri 15 Banjarmasin. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini kami ingin interview beberapa pertanyaan yang sudah dibilang sebelumnya. Baik Ibu, kami ingin memulai dengan melihat gambarannya terlebih dahulu nih. Kalau Ibu melihat perjalanan pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, dari sudut pandang sekolah, Ibu melihat perkembangannya seperti apa? Lalu perubahan apa yang paling terasa di lingkungan sekolah nih? Kayaknya perkembangannya baik. Kalau perubahannya itu seperti metode pembelajaran atau model pembelajaran itu seperti secara mendalam. Habis itu ada profil pelajar Pancasila, harus menyesuaikan ke siswa itu bagaimana kayak gitu. Nah, rata-rata itu sih jadinya ada teknologi yang sekarang. Habis itu guru-guru sudah diberikan ada namanya ruang GTK dan lain-lain, teknologi dan lain-lain kayak gitu. Menyesuaikan ke siswa, profil pelajar Pancasilanya. Kalau sekarang kan sudah diganti, itu kemarin P5 sampai 7. Oke, pertanyaan yang kedua itu untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswi terutama dalam bidang teknologi dan akademik, strategi apa saja yang sudah diterapkan oleh sekolah di sini? Strateginya kayak metodenya jadi berubah, lebih menarik supaya ke siswanya sesuai materinya harus kayak gimana, secara mendalamnya, lebih mendekatkan ke siswanya. Gurunya pun diberikan kompetensi kayak gitu. Nah, ada pelatihan tentang teknologi. Kemarin ada yang ngikut KKA tentang coding, salah satu guru. Jadi kan habis itu diimplementasikan ke sekolah, diberikan ke guru-guru yang lain supaya bisa merubah. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan penyampaiannya, penjelasannya yang sangat bermanfaat. Halo, saya Daniela Putri Delovina
Halo, saya Maulida. Saat ini kami sedang bersama Ibu Anissa, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 15 Banjarmasin. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya ingin bertanya Ibu, saat ini banyak layanan pendidikan yang mulai mengandalkan teknologi. Di ruang BK sendiri, apakah teknologi sudah cukup membantu dalam proses konseling dan pendataan siswa? Dan apakah ada perubahan yang paling tepat? Oke, saat ini teknologi itu sangat diperlukan terlebih di ruang BK juga dalam mencari data-data siswa. Nah, contohnya tuh kayak misalnya kita mau tahu nih gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa itu bisa kita peroleh dengan cara mensurveinya. Nah, lebih mudah kalau kita menggunakan teknologi tadi. Biasanya digunakan Google Form atau yang lainnya. Kemudian perubahan yang memang lebih terasa ketika menggunakan teknologi dibandingkan yang konvensional. Karena ketika kita menggunakan teknologi semuanya itu lebih cepat selesainya. Kemudian data pun bisa didapatkan lebih mudah gitu dengan terurut, bisa diurutkan dengan baik. Ibu, ada lagi pertanyaan, kalau melihat kondisi pendidikan Indonesia sekarang, Ibu memandangnya seperti apa? Perubahan apa saja yang dirasakan siswa akhir ini? Pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah lebih maju daripada dahulu karena kita sekarang menggunakan teknologi, sedikit-sedikit menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya siswa sekarang itu tinggal rasa malasnya aja lagi yang perlu ditingkatkan karena semuanya sudah lebih mudah. Ada teknologi, ada AI, kemudian komputer mereka sudah ahli juga gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah. Tinggal pembentukan karakternya aja lagi yang harus dibentuk saat ini. Iya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktu dan atas penjelasannya yang sangat bermanfaat untuk diberikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dari wawancara kami hari ini, mendapatkan banyak wawasan baru tentang bagaimana pendidikan berkembang dan bagaimana teknologi berperan di dalamnya. Semoga video ini memberikan manfaat dan gambaran bagi teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!